Ibu, terima kasih Ibu. Silakan duduk. Perkenalkan, saya Bidan Dwi yang bertugas pada hari ini. Di sini saya bertugas sebagai konseling ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, anak saya dari kemarin mencret 6-7 kali, nangis terus. Terus ada keluhan lain? Ini karena nangis terus, jadi saya kasih ini susu botol. Di sana mungkin karena kurang kali Bu ya, jadi saya kasih susu botol aja untuk anak biar enggak nangis terus. Maaf sebelumnya Ibu, alamat Ibu di mana? Di Komang. Di Komang. Nama adiknya siapa? Ini Adik ini. Nama Ibu siapa? Ibu Warni. Ibu Warni. Usia adiknya berapa Ibu? 1 bulan 25 hari 1 Bu. bulan 25 hari ya? Iya. Oke. Ada nimbang nggak kemarin berat badannya berapa? Waktu lahirnya Bu. Waktu posyandu masih Ini ingat? ada Bu, waktu lahirnya ini 3 kilo. Waktu lahir 3 kilo. Iya, Terus kemarin nimbangnya turun Bu, setengah on, jadi Berapa? 2 kilo 9. 2.950 ya? Iya Bu. Ingat panjang badannya berapa? Iya 50. 50. Untuk lingkar kepalanya? Nggak tahu saya Bu. Pak ya Bu ya? Iya. Oke. Adiknya keluhannya apa? Di rumah gimana? Ini Bu, nangis terus. Nangis terus. Ini mencret sudah 6-7 kali. Ada dikasih ASI adiknya? Iya, dia nyusu Bu, nyusu ASI. Nah, Nyusu karena dia ASI. nangis terus, jadi saya kasih susu formula Bu. Susu formulanya dikasihnya mulai kapan? Dari ini kemarin, dari dia yang suka nangis-nangis itu Bu. Berapa Ini. hari yang lalu? Iya. Masih ingat nggak berapa hari? Sudah 2 dikasih hari. susu formula 2 Iya. hari. Karena dia nangis terus, jadi saya kasih ASI. Waktu diberi ASI itu dalam sehari berapa kali neteknya? 3 kali Bu, 3 kalau kali. siang, kalau malam juga 3 kali. Berarti tadi selain dikasih ASI adanya juga dikasih susu formula ya? Iya, jadi 3 botol ya Bu ya. Nah biasanya, tapi selama dia ini mencret, saya encerin Bu. Jadi ini setengahnya dalam 1 botol takarannya. Berarti ada dikasih susu formula sama netek ya? Buat Iya. dikasih susu formulanya baru 2 harian ini? Iya. Berarti selama pakai susu formula dalam sehari berapa kali pakai dikasihnya susu formulanya? Sekali aja sih Bu. Sekali aja. Selebihnya pakai Netek ya, itu Netek. neteknya itu ya 3 kali kalau di siang hari, kalau malam juga 3 kali Bu, segitu aja. Karena saya merasa dia nangis-nangis terus, jadi saya kasih susu formula. Nggak taunya mencret Bu. Kalau buat neteknya biasanya ibu neteinnya gimana? Boleh saya lihat sebentar? Kayak gini Bu, Gimana? ini ada seperti biasa Bu, gini. Terus habis itu gimana biasa? Sudah ditetein itu. Oke, begini ya. Ya. Setelah ditetein biasanya ada disendawakan? Nggak ada Bu. Nggak ada. Nah biasanya kalau untuk memposisikan bayi ketika menyusui Iya. dipastikan dia harus berada 1 garis lurus. Iya, gini ya Bu ya. begini. Kayak gini Kak Bu. Iya benar. Gini. Terus kalau bisa tangannya ini harus menyangga seluruh Iya, bagian iya. badan. Kemudian dipastikan juga perutnya bayi sama perut ibu menempel. Oh iya. Ah, Jadi gini Kak Bu. Iya. Gitu. Setelah itu nanti pastikan juga mulutnya bayi itu sama payudara ibu menempel juga Oh, hidung. gitu. Hidungnya. Dekat-dekat gitu ya Bu Iya, ya. dekat-dekat. Nah. Setelah itu nanti biasanya ibu kalau ketika menyusui puting mulut bayinya masuknya ke seluruh bagian atau putingnya saja?
Diputing aja sih Bu. Diputing aja. Nah, setelah dari sini nanti kalau bisa untuk menyusui, mulut bayi masuk ke semua bagian yang hitam ini ya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi bukan putingnya aja, tapi ke semua bagian yang hitam ini. Iya, iya. Terus ketika menyusui, posisi tangan ibu gimana? Kayak gini Bu, di ini supaya nggak keselak kan, ini tak tahan di sini di atasnya. Kayak gini Bu. Nah saya pegang gini biar nggak keselak. Nah, kalau menyusui nanti kalau bisa kayak huruf C ya. Oh, gitu. Jadi 4 tangannya di bawah, 1 tangan di atas. Jadi nggak ditekan seperti ini. Iya. Kalau ditekan seperti ini nanti bisa-bisa air susunya nggak keluar. Gitu, ya. Jadi kalau bisa seperti ini. Paham? Ya Bu. Nanti setelah itu biasanya kalau dia posisinya benar, habis itu pelekatannya bagus, nanti dia bayinya bisa naik berat badannya. Biasanya ketika menyusui, ibu perhatikan nggak bagaimana adiknya mengenyot? Ini sih Bu, kadang suka lepas-lepas gitu. Nah Bu, Suka lepas-lepas. Habis itu suaranya gitu, apakah ada suara atau tidak biasanya? ada sih Bu, kayak kayak susah Bu ya, ngelenyek berkecap gitu. Nah Bu, Berarti ada suaranya ya. Nanti setelah itu boleh dipraktekkan di rumah ya Bu ya. Iya. Nanti kalau ketika di rumah semisal dia menyusuinya berbunyi, berarti posisinya salah. Karena posisi menyusui yang benar, dia itu nggak ada suaranya, hanya bunyi suara menelan saja. Jadi kayak nggak ada kecap-kecapan seperti itu. Terus nanti setelah disusuin, biasanya juga harus disendawakan. Apa pernah ibu mencoba di rumah disendawakan? Nggak pernah. Nanti setelah dari sini boleh disendawakan ketika menyusui ya Bu ya. Tapi kan Bu, dia nangis terus. Jadi gimana Bu, air susu saya kan kayaknya nggak cukup Bu. Iya, Dia lewat terus. Jadi gimana Bu? Untuk makan makanannya ibu gimana? Atau apakah ada pantangan makanan? Ya kan nggak boleh makan ini Bu, yang macem-macem. Nah, biasanya kalau untuk menyusui, semua makanan itu boleh untuk dimakan. Habis itu ini saya kasih informasi nih, untuk menyusui semua jenis makanan boleh dimakan, atau biasanya orang bilang dulu 4 sehat 5 sempurna, atau sekarang 4 bintang. Jadi tidak ada pantangan makanan untuk ibu menyusui. Terus adiknya sekarang diare. Iya. Kalau adiknya diare, jangan diberi apa-apa, cukup ASI aja. Karena kalau namanya ASI eksklusif atau ASI saja itu banyak banget ibu manfaatnya. Jadi manfaatnya yang pertama, 1, untuk mencegah dari penyakit atau infeksi. Terus selanjutnya juga untuk melindungi ibu atau melindungi bayinya dari suatu penyakit. Kemudian juga menambah rasa hangat. Jadi kan bayi kan ibaratnya dia butuh yang hangat ya Bu ya. Kalau ibu menyusunya benar, habis itu dada bayi sama ibu menempel, jadi bayinya bisa hangat. Selanjutnya juga bisa menciptakan rasa nyaman atau bonding, biasanya itu lebih kasih sayangnya lebih dapat. Nah, kalau untuk makanannya bisa semua jenis makanan boleh dimakan, jadi nggak ada pantangannya. Nah, setelah ini semoga air susunya melimpah. Habis itu nanti juga adiknya juga nggak ada masalah lagi. Terus udah paham ya Bu ya? Jadi mungkin bisa saja diarenya tadi disebabkan karena ini mungkin susunya Bu iya, nggak cocok ya Bu ya. Jadi ibaratnya memang tidak semua bayi menerima susu formula ya Bu ya. Yang lebih bagus itu hanya ASI. Iya, ASI kita aja. ASI eksklusif yang diberikan sampai usia 6 bulan. Jadi ketika ibu di rumah nanti boleh ASInya dilanjutkan lagi dengan posisi yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau diposisikan nanti intinya
harus semua bagian ya. Iya. Terus nanti adiknya Peluk menghadap kayak gini ke Bu ya. Heeh. dipeluk. Kayak gini ya Bu ya. Oke, boleh Kak. Kayak gitu Ya, ya. dipeluk seperti ini dalam satu garis lurus ya. Bu kalau pegel kayak apa Bu? Kalau pegel Ya kan makanya saya kok pegel kan Bu. boleh Kak. Kalau pegel boleh sininya nanti dikasih bantal kalau Oh, ibunya gitu. pegel. Karena saya tuh kan suka gini Benar, aja gitu iya. Bu. Jadi kalau pegel boleh bawahnya nanti dikasih bantal, tapi dipastikan juga nanti kalau ketika menyusui harus diperhatikan ya. Ya. Kadang kalau ibu nggak diperhatikan payudaranya bisa menutup bagian hidung yang Oh, seperti iya. saya kasih tahu. Jadi tadi disanggah seperti huruf C Oh iya. sambil diperhatikan. Iya, Bu. Jadi ada yang mau ditanyakan? Kalau makannya itu ya, jadi boleh Bu ya. Boleh. Ya. Boleh semua jenis makanan dimakan atau makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak itu boleh semuanya. Tidak ada pantangan makanan ya. Terus kalau semisal memang ibunya pengen untuk dikasih diperah atau ASI perah, biasanya juga bisa diberikan untuk ASI. Maksud saya boleh diberikan, tidak harus ditetek, atau nanti kalau semisal mau ditaruh bisa ditaruh di cangkir seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah Bu, kayaknya jelas. Terus untuk penyimpanan ASI juga biasanya ini ya Bu ya, kalau semisal mau pakai ASI perah langsung dari payudara ibu bisa diberikan batasnya 24 jam ketika diperah. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau untuk ibu menyusui. Boleh ya Bu ya. Boleh dikasih gitu ya. pakai ASI perah. Ibunya bekerja kah? Enggak, Bu. Enggak ya. Bapaknya aja yang kerja. Jadi luar biasa ya Bu sebenarnya ASI itu manfaatnya ya. Kalau semisal nanti posisinya salah menyusui, bisa-bisa putingnya lecet. Putingnya lecet, terus ya itu berat badan adiknya nggak naik karena ibaratnya posisinya salah menyusui. Ketika dia menyusui bukan airnya yang keluar, jadi dia nggak ada keluar airnya. Setelah itu nanti kalau semisal juga dia salah menyusui juga bisa adiknya rewel, gelisah karena dia asinya nggak ada keluar. Setelah itu ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup aja Bu. Ibunya harus semangat menyusui ya. Karena anak pertama ya Bu ya. Anak pertama harus semangat menyusui, harus bisa ASI eksklusifnya sampai 6 bulan. Jadi biar bisa terhindar dari suatu penyakit. Terus Berak-berak yang terpaju. ya, jadi mulai dari sekarang sepulang nanti sampai di rumah untuk susu formulanya di stop aja dulu, dilanjutkan ASI eksklusif atau dilanjutkan ASI saja dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau gitu boleh saya minta untuk jelaskan ulang atau penjelasan saya, siapa tahu ibu ada yang kurang boleh saya tambahin. Ini anak ini nggak bisa dikasih susu. Nah, jadi cukup ASI saya aja, jadi Ya, udah cukup. Yang penting ini ya Bu ya, sering-sering disusuin Bu ya. Nah, jadi cara nyusuknya yang dibagusin Bu ya, dibenerin caranya. Ternyata ada caranya Bu ya. Iya benar. Kayak gitu. Nanti Sip, Bu. nanti disusuinya setiap 2 jam sekali ya, atau sesering mungkin ya. Ya Bu. Berarti sudah cukup jelas ya Bu Ya ya. Bu, insya Allah. Nanti boleh seminggu lagi balik ke sini. Oh ya. Baru kita lihat lagi kenaikan berat badannya berapa, kita timbang lagi. Kalau semisal berat badannya nanti naik, berarti posisi menyusuinya benar. Oh gitu ya Bu. Iya. Iya, seminggu lagi ke sini ya Iya Bu. Bu. Iya. Tidak ada yang ditanyakan? Iya ya Bu. Makasih ya Bu ya. Kalau gitu saya pamit dulu Bu ya. Makasih Bu. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.